Perkenalkan, nama saya Engki Yesua dengan NIM 2003 020 200. Kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala non-sosial. Munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Milvej Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat penduduknya berganti-ganti atau lahir mati. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selos Soemarjan dan Soelaman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup, dan sistem ekonomi seperti petani, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, bahasa, lisan maupun tertulis, kesenian, seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, sistem pengetahuan religi, sistem kepercayaan agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Pertama, unsur penilaian. Kedua, unsur perintah. Ketiga, unsur kepercayaan. Kebudayaan sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti serta umum oleh para anggota masyarakat. Norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklarifikasi norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut kebiasaan seperti folkways, cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contohnya berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan, atau mores. Gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contohnya, tabu orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu pagi. Lanjutan, lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh lembaga keluarga, agama,
pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hukum. Tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, nilai, gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh nilai tentang virginitas perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota. Masyarakat tersebut disebut model personality atau Du Bois. Sebagai besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal, misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan moral hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan, contoh bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaannya sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga tidak berharga. Contohnya menyebut diri sebagai orang terpilih seperti Yahudi, ras unggul seperti Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, terbelakang. Xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, gagasan produk gaya sendiri yang dianggap inferior. Contoh, Mr. Donald lebih prestisius dibanding Bokberek. Anak belajar dan kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyayangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaannya untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru manusia melalui sosialisasi. Tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Perasaan kita tentang penilaian tersebut. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luqman memilah menjadi sosialisasi primer. Sosialisasi
pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objek masyarakat. Pola-pola sosialisasi. Jaeger memilahnya menjadi represif socialization, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai signifikan other. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, Gilin dan memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, konflik. Yang kedua, Kimball Young membedakan menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kerjasama yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Bentuk akomodasi: paksaan, kompromi, pihak ketiga, penengah, persetujuan, toleransi, kemacetan, peradilan. Aspek dalam perang. Seseorang tidak dapat mengisi suatu perang dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa perang tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari perang, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai perang tersebut. Perilaku perang. Perilaku perang adalah perang yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku perang mungkin tidak sesuai atau berbeda dari perang yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keamanan, keagamaan, alat bantu perilaku perang, menyebabkan orang lain mengharapkan, merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong aktor berperan sesuai tuntut peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Manajemen kesan. Sebagai perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Yang terakhir, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya. Ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat, seperti kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen dan subscribe.